Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali lagi bersama saya Askur Channel. Hari ini bersama Al Mukarrom Ustadz Jojo Joharudin, kita akan membahas satu fenomena yang sudah sering kita dengar ya, akan tetapi fenomena ini berkaitan dengan penghasilan. Nah, kalau berkaitan dengan penghasilan ini pasti teman-teman akan suka dan bakal menyimak. Apa itu? Kita akan membahas tentang pesugihan ya Pak Ustadz ya. Nah, pesugihan ini adalah satu metode yang dipercaya untuk memperlancar juga meningkatkan rezeki kita Pak Ustadz ya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama Al Ustadz Jojo Joharudin. Apa sih itu pesugihan dan bagaimana hukumnya serta apa akibat yang ditimbulkan jika kita melakukan pesugihan? Monggo Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'alahum bisanin ila yaumil qiyamah la haula wa la quwata illa billah. Yang dimaksud dengan pesugihan adalah serangkaian ritual yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang untuk mencari harta kekayaan dengan cara yang instan, dengan cara bersekutu dengan makhluk halus. Itu yang dinamakan dengan pesugihan. Terus hukumnya pesugihan Pak Ustadz, hukum pesugihan dalam segi agama bagaimana pendapat Pak Ustadz? Hukum pesugihan itu sama dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia percaya bahwasannya ada makhluk lain yang bisa mendatangkan kekayaan untuk dia dengan cara yang paling mudah. Dan maka dengan itu otomatis dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dia punya keyakinan bahwa di luar Allah ada yang bisa memberikan rezeki. Maka hukumnya adalah syirik. Syirik itu adalah hukumnya haram. Dalam Al-Qur'an diterangkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila ia dipersekutukan. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Oh, jadi pesugihan ini termasuk syirik dan dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Pak Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya. Dari banyaknya pesugihan, apa sih jenis-jenis pesugihan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan apa sih konsekuensi dari pesugihan tersebut, Ustaz? Pesugihan itu banyak jenisnya karena tergantung dari ragam makhluk gaib yang dia sekutukan. Umpamanya dia bersekutu dengan pesugihan dengan siluman ular. Ada juga pesugihan dari siluman kera. Ada pula pesugihan dengan buta hijau. Itu perjanjian yang diadakan juga beda-beda. Tumbal pun beda-beda. Seperti kalau siluman ular biasanya kalau orang melakukan pesugihan dengan siluman ular, maka tumbalnya itu adalah istri yang ia nikahi. Oh, jadi kalau misalnya kita bersekutu dengan ular, misalnya amit-amit kita ya, jadi istri itu yang menjadi tumbal itu, menjadi tumbal. Berarti orang yang terdekat dengan si pelaku itu. Iya. Jadi dia akan mendapatkan kekayaan, cuman dia juga siluman itu minta bagian, yaitu minta tumbang, yaitu istrinya. Maka kalau dia ingin kaya lagi, mendapatkan lagi, maka harus mencari lagi perempuan yang untuk dinikahi untuk jadikan tumbal. Begitu seterusnya. Jadi semata-mata dia nikah itu bukan untuk bukan untuk menyempurnakan agama, tapi dia mencari tumbal gitu ya. Dia menikah itu tujuannya untuk memperkaya dirinya. Tujuannya untuk memperkaya diri. Satu sisi berarti rugi di pihak istri karena mungkin dia tidak tahu apa-apa lalu dijadikan tumbal gitu saja. Ada juga pesugihan yang meminta tumbal dengan anak yang sedang dikandung. Apa itu? Ada juga
yang pesugihan seperti itu. Jadi tumbalnya itu dia meminta anak yang baru saja dikandung. Jadi pertama nikah baru mengandung anak. Nah itu yang ditumbalnya itu anak yang baru dikandung. Jadi begitu belum juga lahir anaknya sudah hilang. Itu Itu pesugihan tumbalnya. apa itu? Pesugihan itu namanya pesugihan tukar janin namanya. Oh, janin. Tukar janin. Itu bersekongkol dengan jin apa itu, Ustaz? Dengan jin kalau tidak salah dengan jin popok wewe kalau tidak salah. Popok wewe. Saya baru dengar popok wewe. Kalau sering kita kan dengar kalau wewe ya. Kalau wewe, Kalau ya. wewe itu yang suka maghrib dan suka nyulik anak-anak. Kalau popok wewe itu jenis jin apa? tuh, Sejenis Ustaz? jin juga. Sejenis jin juga itu. Sejenis jin juga. Kemudian ada juga pesugihan dengan buta hijau. Tumbalnya itu bisa tidak dengan keluarga, bisa saja dengan orang lain. Oh iya. Umpamanya tapi dengan alamat seperti orang yang mau meminta tumbal itu dia umpamanya menaburkan uang atau makanan atau apa saja yang sudah disiapkan untuk tumbal kepada buta hijau itu. Kemudian uang itu dia taburkan di mana saja atau makanan, maka otomatis orang yang mengambil uang atau makanan itu otomatis dia seolah-olah sudah menerima alamat dari buta hijau itu. Ketika sudah mengambil uang itu, maka jangan heran nanti malam akan siap-siap dibawa oleh siluman buta hijau itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dapat uang di jalan, entah itu 100.000, entah 50.000, itu bukan berarti rezeki, bisa jadi juga itu adalah orang yang sedang mencari tumbal ya, Ustadznya. Iya, betul juga. Tapi kalau misalkan kita nih udah nemu uang, kan sayang juga nih, Ustadz, yang namanya uang kan kita butuh ya. Terus untuk terhindar dari korban tumbal itu uangnya harus diapain, Ustadz? Nah ini menarik nih, Ustadz, bersangkutan dengan uang ya gitu. Kita kalau menemukan uang itu jangan diambil dulu. Kalau kita ambil, kalau berani kita ambil, maka harus disebarkan dulu selama setahun di gang-gang atau di tempat yang kita menemukan uang itu. Namanya lukotoh dalam hukum Islam itu, lukotoh. Jadi kewajiban kita kalau menemukan barang berharga itu harus disebarkan dulu, diberitahukan dulu bahwa barang siapa yang merasa kehilangan hubungi nomor saya. Nah itu selama setahun. Kalau saja setahun tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang mengaku, maka itu boleh jadi milik kita. Oh, jadi tergantung dari niat juga. Mungkin si si pelaku yang ingin menumbalkan orang lain, dia menaburkan uang, terus uangnya diambil, itu tergantung niat si pengambil itu. Iya. Kalau misalkan niatnya untuk disebar dan untuk diberitahukan kalau ada orang yang kehilangan harta benda termasuk uang yang ditemukan, itu mungkin nggak akan dapat, dia nggak akan jadi Iya. tumbal. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dia dapat uang terus dia langsung belanja itu ini, ya mungkin itu ya yang jadi korban Akan tumbal. menjadi korban. Oh, gitu. Kemudian sebaiknya kalau kita menemukan uang, kalau saja itu tumbal, bisa saja walaupun kita niatnya akan memberitahukan kepada orang lain, tapi takutnya itu adalah umpan tumbal. Nah, kita sebaiknya ketika mengambil uang itu baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Ustadz, kalau nih kita kan tidak tahu, Pak Ustadz, ya sebagai manusia awam. Terus kita akan dijadikan tumbal oleh segelintir oknum yang ingin mendapat kekayaan secara instan. Nah, solusinya jika kita ingin terhindar dari menjadi korban tumbal itu gimana, Pak Ustadz? Karena kita kan nggak tahu bahwa saya ini akan ditumbalkan atau tidak. Gimana, Pak Ustadz? Kalau saja sudah kejadian seperti itu, maka yang kita lakukan adalah cepat-cepat menghubungi orang yang memang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pertama, karena biasanya kalau orang sudah dijadikan tumbal itu langsung dibawa ke alam mereka. Seperti ini, memang ada cerita dari seorang pengurus masjid yang menjadi korban tumbal pesugihan. Jadi di alam bawah sadar dia
Dia itu melihat bahwasanya dia kedatangan dua orang penggawa yang Penggawa, ya. bertubuh besar membawa kereta kencana dari emas. Seolah dia terhipnotis, padahal dia tuh orang yang suka sholat, rajin ibadah, tapi dengan keadaan seperti itu kalau menjadi tumbal biasanya dia seperti terhipnotis. Maka dia tidak sadar, dia dibawa ke alam mereka karena mereka menjanjikan bahwasannya dia itu orang yang jadi tumbal itu akan dijadikan raja di negara mereka. Dengan alasan Akan dijadikan kan raja. Iya. Nah, solusi pertama kita itu memanggil orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Qur'an, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bacakan sholawat secara berjamaah, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya dengan cara yang kita tidak bisa melihat. Bisa pula dengan jalan Allah memerintahkan kepada malaikat yang suci untuk menghadang dan membawa lagi roh orang yang sudah dibawa pergi ke alam mereka. Namun kalau bisa orang yang menolong orang yang sudah terkena pesugihan itu adalah orang yang sudah memahami pula alam-alam gaib, sudah dengan keyakinan sendiri, dengan tidak takut kepada makhluk halus, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin bisa jadi itu jadi bumerang, Ustaz, Jadi ya. bumerang. Dia menyelamatkan orang lain tapi dia sendiri yang kena, dia pasti marah mungkin ya, siluman-siluman yang dia ganggu urusannya gitu. Ini sangatlah fatal. Jangan sekali-kali kalau kita bisanya cuman hafal Quran, hadis, tapi kita belum memahami secara betul alam-alam gaib, kita pun belum tahu bagaimana solusinya, belum memahami secara benar, kita hanya tahu teori saja, tapi kita belum punya keimanan yang berdasar, yang kuat. Bisa-bisa begitu, kita juga akan menjadi tumbal, karena itu ada konsekuensinya di tumbal. Ketika ada seseorang yang akan jadi tumbal, kemudian ada orang yang akan mengganggu perjalanan mereka, maka otomatis orang yang menolong juga akan menjadi korban juga. Jadi Maka berarti korban dan si penolong yang memang pada dasarnya dia belum memiliki keyakinan dan yang kuat, juga pengalaman untuk menangani hal-hal gaib semacam ini, dia juga berkemungkinan menjadi korban. Jadi ada dua mungkin korban. Oh gitu. Banyak kejadian seperti dengan orang yang baru saja percaya bahwasanya untuk mengalahkan siluman itu, untuk mengalahkan seperti pesugihan itu hanya dengan kita keluarga binas, itu memang betul. Tapi kalau belum bisa membaca Al-Quran, memahaminya dengan tanpa eruh, bisa juga itu mereka tidak akan bisa mengatasi makhluk-makhluk seperti itu. Karena jin itu kan hidupnya lebih lama dari kita, Pak Ustadz ya. Mungkin mereka juga lebih hafal apa isi Al-Quran. Mungkin mereka dibaca-bacakan, kalau misalkan kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, juga tidak memiliki pengalaman, mungkin bisa jadi mereka bisa menertawakan kita. Mungkin Pak Ustadz ya, saya juga lebih hafal nih ayat yang kamu bacakan. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, ini Pak Ustadz, kalau ada orang-orang yang meruqyah, berarti dia itu sudah memiliki dasar ilmu yang kuat untuk menolong orang yang dirasuki atau dibawa oleh makhluk halus, sehingga si makhluk halus itu pun jika ingin menyerang ke orang yang menolong tersebut, dia sudah memiliki benteng. Oh gitu. Jadi dasar pertama dia itu harus tahu dulu siapa roh sejatinya. Minimal kita harus tahu. Jadi kita Quran harus tahu, hadis juga harus tahu, ilmu agama harus tahu, tapi kita juga harus tahu pondasinya itu. Siapa diri kita ini? Kita harus mengenal dulu roh sejati kita ini siapa. Karena ini kata Nabi Muhammad, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengetahui jati dirinya, roh sejatinya, maka dia telah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama itu, kalau kita ingin menyelamatkan orang yang menjadi korban tumbal pesugihan, usahakanlah kita harus makrifat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang benar, dengan guru yang benar. Nah, ini Ustaz nih. Ini kalau dibahas ya, pesugihan tidak akan habis Ustaz, karena pesugihan ini banyak
cabangnya, banyak juga pembahasan dan juga menarik untuk diceritakan. Saya ini ada satu kisah teman saya nih pemirsa pernah berkata, ada yang namanya pesugihan sate gagak. Nah, ini pesugihan model ini Ustaz, dia tidak memerlukan tumbal, tidak memerlukan persembahan, tapi dia itu berdagang sate, mau di hutan, mau di kuburan, yang penting kuburan itu sudah terkenal angker, kuburan itu sudah terkenal untuk memang pesugihan itu, dia cuman ngebakar-bakar sate aja Pak Ustadz. Nah, konon katanya, begitu dia ngebakar sate itu nanti datang makhluk-makhluk jin itu seperti itu, datang semua. Itu satu tusuknya ada yang dibeli 1 juta, 2 juta, terserah yang jual. Tapi orang yang jual itu juga harus kuat mental. Soalnya kalau misalkan dia datang tanpa kepala, tanpa tangan, atau dengan bentuk menyeramkan gitu kan, dia nggak boleh lari. Nah, pesugihan semacam ini gimana Pak Ustadz? Soalnya ini kan tidak memakai tumbal. Ini persis seperti pesugihan dengan cara bersekutu dengan tuyul. Tidak memakan tumbal, tapi konsekuensinya tetap saja. Jadi nama-namanya harta yang didapat dengan cara mempersekutukan Allah tidak akan barokah, tidak akan bisa dinikmati. Contohnya saja seperti kita bersekutu dengan tuyul, kita mencari kekayaan dengan tuyul, dengan memelihara tuyul. Itu memang tidak ada tumbal, namun konsekuensinya tetap saja harta yang kita dapatkan tidak bisa kita nikmati. Kemudian apa yang kita masak juga tidak bisa kita nikmati. Badan juga kita akan rusak. Ini adalah cerita asli dari seorang ibu-ibu jemaah pengajian yang taubat karena dulu dia pernah memelihara tuyul. Jadi uang itu memang banyak, uang banyak. Dia boleh membangun rumah yang megah, tapi di tengah rumah itu harus acak-acakan. Harus memelihara hewan sampai penuh kotoran di tengah rumah itu. Kemudian apabila dia itu masak makanan atau apa saja, masak sayur, masak nasi, sebelum dia memakan, maka tuyul itu dulu yang harus memakan nasi itu. Sayur juga oleh tuyul itu dikubek-kubek. Kalau orang Sunda bilang dikubek. Dikocek oleh tuyul itu. Kan tuyul itu makhluknya jorok, ingusnya akan keluar, ininya juga dari ini keluar, ingusnya itu kan masuk ke sayur itu, dikocek-kocek sama dia. Kalau dikocek itu baru orang yang punya itu baru dia harus makan. Kita bisa nikmat gimana? Iya. Bisa nikmat gimana? Jorok ya. Jorok sekali. Nasi juga begitu. Dia injak-injak sampai kakinya, kemudian dia dikubek-kubek sama tangannya. Dengan ingusnya disatuin. Maka nikmat apa yang bisa kita rasakan? Nah, teman-teman, pembahasan kali ini cukup menarik ya. Jika teman-teman ingin bertanya seputar masalah spiritual ataupun masalah yang lainnya, bisa di komentar di bawah ini ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe yang utama, karena dukungan Anda akan mengembangkan channel ini sehingga kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi dan lebih luas lagi ya Pak Ustadz ya, tentang hal-hal yang lain gitu. Nah, jika ada yang ingin Anda sampaikan via nomor telepon, bisa Anda catat dan kirimkan. Nanti akan kami balas secara privasi ya, Ustadz ya. Nah, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita tetap sehat walafiat sehingga di perjumpaan berikutnya kita tetap masih bisa bersilaturahmi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, turun pesannya.